Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah saya tuliskan 3 soal yang mirip dengan soal yang kemarin saya bagikan. Yang sama persis adalah nomor 2. Sedangkan nomor 1 dan nomor 3 angka-angkanya dan susunannya mungkin agak berbeda ya. Saya mulai aja dari nomor 1. Nomor 1 ini ada rangkaian campuran, yaitu rangkaian seri dan paralel ya. Yang ingin kita cari adalah nilai I-nya. I-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 I. Akan kita cari nilai I-nya. Sekarang kita lihat dulu, kita sederhanakan rangkaiannya. Kita lihat dari sini. Pertama kita kasih identitas dulu ya. Ini yang 24 volt dengan 3/4 ohm. Ini adalah bagian dari sumber tegangannya. Jadi ini adalah hambatan dalam. Saya beri nama dengan R kecil. Yang ini adalah R1. Ini R2, ini R3, yang ini R4, yang ini R5, ini R6, R7, R8, ini R9. Sekarang R3, R4, dan R5 itu susunannya paralel. Jadi ini susunannya paralel. Kita cari dulu nilai R paralelnya seper R paralel. Karena nanti ada lebih dari 1 R paralel, maka di sini saya sebut dengan R paralel 1. Sama dengan seper R3 ditambah seper R4 ditambah dengan seper R5, R3, R4, R5. Kita masukkan angka-angkanya. Seper 6 ditambah seper 3 ditambah seper 2. Kita samakan penyebutnya dengan penyebut yang paling besar, yaitu 6. Berarti 1 plus 3 menjadi 6 itu dikalikan 2. 2 jadi 6 dikalikan 3. Jadi hasilnya 6/6. Ini adalah seper R paralel 1. Sama dengan 6/6 adalah 1. Karena seper R paralel 1, maka R paralel 1-nya sama dengan 1. Nah, kita memperoleh nilai R paralel 1 sama dengan 1. Oh. Saya hapus dulu. Yang bagian ini saya hapus. Saya lanjutkan dengan R7, R8, dan R9. Bagian dulu. R7, R8, ya, 9. Susunannya juga paralel. Maka saya sebut sebagai seper R paralel 2. Sama dengan seper R7 ditambah seper R8 ditambah seper R9. R7-nya berapa? R7-nya 2. Jadi seper 2 ditambah seper 5 ditambah seper 10. Samakan penyebutnya dengan penyebut yang paling besar, ya, 10. 2 jadi 10 dikalikan 5 kalikan 2 kalikan 1. Hasilnya 8/10. Seper R paralel 2 sama dengan 8/10. Maka R paralel 2 sama dengan 10/8 atau 5/4 atau 1,25 ohm. Nah, kita peroleh R
paralel 2. Ini saya hapus. Kita peroleh R paralel 2 adalah 1, R paralel 2 sama dengan 1,25 ohm. Sekarang rangkaian ini bisa saya gambarkan menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Di sini tadi ada R paralel 1. Di sini ada R paralel 2. Di sini ada R6. Di sini ada V 24 volt. R kecilnya 3/4. Kemudian ada R1 nilainya 6 ohm. R6 nilainya 8. Kemudian di sini ada R2 nilainya 7 ohm. Yang ini tadi 1 ohm. Sekarang R2 dengan R paralel 1 bisa kita satukan. Nilainya adalah, ini susunannya seri, maka kita peroleh R seri 1 sama dengan R2 ditambah R paralel 1. R2 ditambah R paralel 1 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8 ohm. Dah, saya sederhanakan lagi gambarnya. Tadi yang 2 hambatan sekarang menjadi 1 hambatan. Nilainya R seri 1 sama dengan 8. Sekarang R6 dengan R seri 1. Susunannya paralel. Ini susunannya paralel. Maka seper R paralel, kita tulis di atas ya. Ini seper R paralel 3 seper R paralel 3 sama dengan seper R seri 1 ditambah seper R6. Seper R seri 1 nya berapa? Seper 8 ditambah seper 8 sama dengan 2/8 sama dengan seper 4. Maka dari sini R paralel 3 nya sama dengan 4. Jadi kita dapat R paralel 3 nilainya sama dengan 4 ohm. Kemudian rangkaiannya bisa saya sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ini satu dulu. Ini ada R paralel 3, nilainya tadi 4 ohm. Sekarang tinggal satu rangkaian tertutup tanpa cabang. Ada R kecil 3/4, ada R1 6 ohm, ada RP3 4 ohm, ada RP2. Nilainya tadi yang di sini 1,25 ohm. Maka hambatan totalnya itu hambatan seri. R totalnya atau bisa disebut sebagai R seri 2 nya itu adalah R kecil ditambah R1 ditambah RP3 ditambah RP2. R kecilnya 3/4 atau 0,75
R1 nya 6, RP3 nya 4, RP2 nya 1,25. 0,75 ditambah 1,25 itu 2, ditambah 4 6, ditambah 6 12. Jadi kita memperoleh R totalnya 12 ohm. Jadi semua hambatan ini itu diwakili oleh satu hambatan yang nilainya 12 ohm. Sekarang kita lihat arus totalnya. Jadi ini arus totalnya itu ini. Nah, kemudian pecah kalau ini satu rangkaian, jadi yang R paralel 3 tadi sini. Berarti ini adalah I. Arus yang mengalir di sini adalah I. I-nya berapa? I-nya sama dengan V per R total. V-nya berapa? V-nya di sini tadi 24 ya. 24. Ini V-nya 24. 24 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Kita udah memperoleh nilai I-nya 1 ampere. 24 dibagi 12 itu 2 ampere. Kita memperoleh hambatan totalnya itu 2 ampere. Sekarang kita lihat I ini pecah menjadi I1 dan I2. Kita ingat tadi I1 ini hambatannya R6 itu 8 ohm. I2 itu hambatan total dari ini tadi, ini ditambah ini itu juga 8 ohm. Di sini 8, di sini 8. Maka kalau saya tuliskan di sini ya. VAB itu adalah I2 kali R6. I2 kali R6 sama dengan I1 kali R keseluruhan tadi, yaitu R seri 1. I2 R6 nya berapa? 8. I1 R seri 1 nya berapa? 8. Jadi coret kesimpulannya adalah I2 sama dengan I1. Hukum Kirchhoff 1 di titik A. Titik A, hukum Kirchhoff 1 itu adalah arus yang memasuki titik percabangan sama dengan arus yang keluar titik percabangan. Artinya I sama dengan I1 ditambah I2. Sedangkan I1 dengan I2 itu sama, maka I sama dengan, bisa saya tuliskan sebagai I sama dengan 2I1 atau 2I2. Tadi I-nya berapa? 2 ampere. Sama dengan 2I1 sama dengan 2I2. Artinya I1 sama dengan I2 sama dengan 1 ampere. Kita udah memperoleh nilai I1 dan I2 1 ampere. Ini 1 ampere, ini juga 1 ampere. Sekarang kita ingin mencari I3, I4 dan I5. Di sini ada I5. Sekarang kita ingin mencari I3, I4 dan I5. I3 maksud saya R3, R4 dan R5 tadi udah kita hitung sebagai R paralel 1 yang nilainya 1 ohm. Jadi kalau kita ambil titik DE, maka VDE itu adalah I1 kali R paralel 1. Ini R paralel 1 nilainya adalah 1 ohm. I1 nya berapa? 1. R paralel 1 nya 1. 1 kali 1 berarti 1 volt. Jadi VDE itu adalah I1 dikalikan R paralel. R paralel itu adalah R pengganti dari R3, R4, R5. VDE itu juga bisa dihitung dari sini. Ini titik D, ini titik E. Jadi VDE itu bisa melalui titik ini, bisa melalui titik tengah ini, bisa melalui titik yang pinggir ini. Jadi bisa dituliskan VDE
VDE itu sama dengan yang jalur kanan itu adalah I3 kali R3. VDE-nya 1, I3, R3-nya 6. Jadi kalikan ya. Jadi I3 sama dengan 1/6 ampere. Jadi di sini I3 1/6 ampere. Sekarang pakai yang jalur tengah. VDE itu adalah I4 kali R4. I4 kali R4. VDE-nya 1, I4, R4-nya 3. Jadi I4 sama dengan 1/3 ampere. Di sini 1/3 ampere. Sekarang kita pakai yang jalur paling kiri. VDE itu adalah I5 kali R5 sama dengan 1. Ini I5, R5 nya adalah 2. Jadi I5 sama dengan 1/2 ampere. Jadi I5 ini sama dengan 1/2 ampere. I1 ini 1 ampere pecah menjadi 3. Jadi kalau dijumlahin hasilnya harus 1 ampere. Setengah tambah 1/3 tambah 1/6. Itu nilainya harus 1 ampere. Kita buktiin ya. I1 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. I3-nya 1/6, I4-nya 1/3, I5-nya 1/2. Kita samakan penyebutnya menjadi 6, di sini 1, ini 2 ditambah 3 sama dengan 6/6 sama dengan 1 ampere. Nah, sekarang tinggal kita cari I2 udah temu. Sekarang kita cari I8, I6, I7, I8. Saya hapus. Adalah I atau I totalnya yaitu 2 ampere. Kemudian pecah menjadi 3 bagian. Kalau saya gambarkan BC sana, ini titik B, ini titik C. BC. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari I8, I7, dan I6. BC, arus total yang mengalir itu adalah I1I. Jadi ini, dari sini mengalir itu adalah I. Jadi I totalnya yang mengalir adalah I. Pecah menjadi 3, I6, I7, dan I8. Artinya, I7 ditambah I8, ditambah I6, itu nilainya sama dengan I, yaitu 2 ampere. Sekarang kita lihat VBC. VBC itu adalah I total atau I-nya dikalikan dengan R yang ini, yaitu R paralel 5/4. Bisa juga dilihat sebagai I8 kalikan R7 kalikan B ke C. Bisa melalui yang atas, bisa melalui yang tengah, bisa melalui yang bawah. Kalau dia melalui atas berarti I8 kali R7 sama dengan I8 kali R7 sama dengan I6, I7 kali R6 sama dengan I6 kali R9. I-nya berapa? I-nya tadi adalah 2. 2 kali 5/4. 2 kali 5/4 sama dengan 5/2. Sekarang kita cari satu-satu. Artinya I8, R7-nya nilainya adalah 2. I8 itu adalah
VB dibagi dengan VB dibagi dengan R7. VB nya 5/2 dibagi dengan 2 sama dengan 5/4. Kita peroleh ini 5/4. Sekarang I7 bagian ini sana ya, berarti I7 sama dengan 5/2 dibagi R6. R6 nya 5 sama dengan setengah, berarti ini setengah ampere. Sekarang I6 ini ya, berarti I6 itu sama dengan VBC ini maksudnya ya, VBC dibagi I6 dibagi R9 maksudnya. Jadi I6 itu adalah VBC dibagi R9. VBC nya 5/2 dibagi R9 nya 10 sama dengan 1/4 ampere. Jadi ini nilainya 1/4. Kita cek benar nggak? I7 ditambah I8 ditambah I6 sama dengan 2. Kita masukkan satu-satu. Ini saya hapus dulu. I7 itu setengah I8 nya 5/4 ditambah I6 nya tadi berapa? 1/4. 5/2 dibagi 10, 1/4. Apakah ini sama dengan 2? Samakan penyebutnya menjadi 2 semuanya per 4. 2/4 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 4 sama dengan 2 ampere. Berarti sesuai dengan hukum Kirchhoff, 5/4 ditambah setengah ditambah 1/4 itu sama dengan 2 ampere. Oke, ini nomor 1.